Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang terpenoid dan steroid. Dosen pengampu Ibu Apoteker Alfi Kusumawardani, Magister Farmasi. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Muhammad Thorik Ridwansyah, Dwi Sri Andayani, Dea Fitrahni Ginanti Ahmad, Husmayana, Harmini, Jihan Evayani, dan Ika Awalia. Yang pertama terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar. Dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Terpenoid ditemukan berlimpah dalam tanaman tingkat tinggi. Meskipun demikian, dari penelitian diketahui bahwa jamur organisme laut dan serangga juga menghasilkan terpenoid. Selain dalam bentuk bebasnya, terpenoid di alam juga dijumpai dalam bentuk glikosida, glikosil ester, dan iridoid. Terpenoid juga merupakan utama penyusun minyak atsiri. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam kelompok terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kelompok terpenoid yang pertama monoterpen, jumlah atom C-nya 10, sesquiterpen, jumlah atom C-nya 15, diterpen, jumlah atom C 20, triterpen, jumlah atom C 30, tetraperten, jumlah atom C 40, politerpen, jumlah atom C 40. Senyawa terpenoid tersusun atas karbon-karbon dengan jumlah kelipatan 5. Diketahui juga bahwa sebagian besar terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun oleh 2 atau lebih unit C5, yang disebut unit isopren. Disebut unit isopren karena kerangka karbon C5 ini sama seperti senyawa isopren. Dari beberapa struktur senyawa terpenoid yang telah berhasil diidentifikasi, dapat diketahui bahwa unit-unit isopren tersebut saling berkaitan secara teratur, di mana kepala dari unit yang satu berikatan dengan ekor dari unit yang lain. Keteraturan mengenai struktur terpenoid tersebut dirumuskan dalam suatu aturan yang disebut kaidah isopren. Kaidah ini menyatakan bahwa struktur molekul terpenoid dibangun oleh 2 atau lebih unit isopren yang saling berikatan kepala ke ekor. Kaidah ini merupakan ciri khas senyawa golongan terpenoid sehingga dapat digunakan sebagai hipotesis dalam menentukan atau menetapkan struktur suatu senyawa terpenoid. Kaidah isopren tersebut dapat dilihat pada beberapa contoh senyawa terpenoid berikut ini. Yang pertama myrcene, bisabolen, dan manol. Hemiterpenoid adalah senyawa dengan kerangka isopren tetapi tidak mempunyai kaitan biogenetik dengan terpenoid. Contohnya ada di bawah ini. Monoterpen adalah terbentuk dari 2 satuan isopren dan membentuk struktur siklik atau rantai terbuka. Merupakan komponen utama minyak atsiri. Berbentuk cair, tidak berwarna, tidak larut dalam air, berbau harum, dan beberapa bersifat optis aktif. Mudah mengalami reaksi penataan ulang. Beberapa kerangka utama senyawa golongan monoterpen adalah dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang ketiga, sesquiterpen adalah berasal dari 3 satuan isopren dan seperti monoterpenoid, terdapat sebagai komponen minyak atsiri. Di samping struktur asiklik, dikenal beberapa kerangka untuk senyawa monosiklik, bisiklik, dan trisiklik. Berdasarkan strukturnya, kebanyakan sesquiterpen bisiklik dapat dipilih menjadi
yang memiliki kerangka naftalen dan kerangka azulen. Kerangka naftalen dan kerangka azulen dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Selanjutnya diterpen. Diterpen berasal dari 4 satuan isopren. Senyawa ini ditemukan dalam damar dan getah berupa gom. Kerumitan dan kesulitan dalam pemisahan menyebabkan hanya sedikit senyawa golongan diterpanoid yang telah diketahui strukturnya. Dibandingkan dengan senyawa terpanoid yang lain, strukturnya bervariasi dari mulai yang asiklik hingga tetrasiklik. Contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya triterpen. Triterpen dalam jaringan tumbuhan dapat dijumpai dalam bentuk bebasnya, tetapi juga banyak dijumpai dalam bentuk glikosidanya. Triterpenoid siklik yang penting hanya skualen yang dianggap sebagai senyawa antara dalam biosintesis steroid. Sejauh ini tidak ditemukan senyawa triterpenoid dengan struktur monosiklik dan bisiklik. Triterpanoid trisiklik jarang dijumpai, tetapi yang tetrasiklik cukup terkenal. Triterpenoid yang paling tersebar luas adalah triterpanoid pentasiklik. Beberapa kerangka yang paling banyak dijumpai pada senyawa golongan triterpenoid adalah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya tetrapen. Tetrapen tidak pernah mempunyai sistem cincin kondensasi yang besar. Senyawa golongan ini dapat berupa senyawa asiklik, monosiklik, atau bisiklik. Yang paling dikenal dari golongan ini adalah karotenoid, suatu pigmen berwarna kuning sampai merah yang terdapat pada semua tumbuhan dan dalam berbagai jaringan. Karotenoid yang paling tersebar luas adalah B-karoten, turunan teroksigenasi dari hidrokarbon karoten adalah xanthofil. Dikenal juga tetraterpenoid yang tidak berwarna. Perbedaan ini disebabkan oleh ada atau tidaknya ikatan rangkap 2 konjugasi. Politerpen. Politerpen yang terpenting dalam golongan ini adalah karet, yang diduga berfungsi sebagai zat pembawa dalam biosintesis polisakarida tertentu dalam jaringan tanaman. Stereokimia pada semua ikatan rangkap 2 ditunjukkan sebagai cis. Guta dan balata adalah polisopren juga, tetapi strukturnya trans. Berat molekul guta kebanyakan lebih rendah daripada karet. Karet dapat dibedakan dari guta berdasarkan kekenyalannya dan kelarutannya yang tidak sempurna dalam hidrokarbon aromatik. Selanjutnya, identifikasi terpanoid. Untuk mengetahui adanya senyawa terpanoid dalam suatu sampel dapat digunakan reaksi Lieberman-Burkhard atau anhidrida asam asetat dan H2SO4 pekat. Senyawa terpanoid akan menunjukkan warna merah sampai ungu jika direaksikan dengan reaksi Lieberman-Burkhard. Senyawa triterpenoid umumnya ditemukan pada tumbuhan berbiji dan hewan. Herbal meniran mengandung metabolit sekunder flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan senyawa terpenoid memiliki aktivitas sebagai antibakteri, yaitu monoterpenoid linalol, diterpenoid negatif hydrochloric acid, pitol, triterpanoid saponin, dan triterpanoid glikosida. Selanjutnya steroid. Steroid adalah kelompok senyawa bahan alam yang kebanyakan strukturnya terdiri atas 17 atom karbon dengan membentuk struktur dasar 1,2 siklopentenoperhidrofenantren. Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa yang pengelompokannya didasarkan pada efek fisiologis yang dapat ditimbulkan. Ditinjau dari segi struktur, perbedaan antara berbagai kelompok ini ditentukan oleh jenis substituen R1, R2, dan R3 yang terikat pada kerangka dasar.
Sedangkan perbedaan antara senyawa yang satu dengan senyawa lainnya dari satu kelompok ditentukan oleh panjangnya rantai karbon substituen. Gugus fungsi yang terdapat pada substituen, jumlah dan posisi gugus fungsi oksigen dan ikatan rangkap pada kerangka dasar, serta konfigurasi pusat asimetris pada kerangka dasar. Sterol. Sebenarnya, nama sterol dipakai khusus untuk steroid yang memiliki gugus hidroksil. Tetapi karena praktis semua steroid tumbuhan berupa alkohol dengan gugus hidroksil pada posisi C3, maka semuanya disebut sterol. Selain dalam bentuk bebasnya, sterol juga sering dijumpai sebagai glikosida atau sebagai ester dengan asam lemak glikosida. Steroid sering disebut sterolin. Asam empedu, hormon kelamin, hormon adrenokortikoid. Selanjutnya, aglikon kardiak dan bentuk glikosidanya lebih dikenal sebagai glikosida jantung atau kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Sapogenin dan bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Glikosilasi biasanya terjadi pada posisi C3. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka dinamakan saponin. Pada konsentrasi yang rendah, saponin dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah dalam bentuk larutan yang sangat encer. Saponin sangat beracun untuk ikan. Cara biogenetik, steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpen. Steroid yang terdapat dalam jaringan hewan berasal dari lanosterol. Sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari sikloartenol. Setelah kedua triterpen ini mengalami serangkaian perubahan. Reaksi biosintesis steroid dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa kerangka hidrokarbon induk steroid adalah nama kerangka hidrokarbon androstan, gugus RH, pregnan, CH2CH, kolan, CH3, CH2, 2CH3, kolestan, CH3, CH2, 2CH3, 2, ergostan, CH3, CH2, 2CH, CH3, CH3, 2, stigmastan, CH, CH3, CH2, 2, CH, C2H5, CH, CH3, 2. Dalam pemberian nama steroid, konfigurasi atom C5 harus ditunjukkan dengan menentukan apakah steroid tersebut termasuk dalam deret 5 delta atau 5 beta. Steroid kimia substituen yang lain dianggap sama dengan hidrokarbon induknya. Jika terdapat gugus fungsi yang lain, harus ditunjukkan dengan jalan memberi awalan atau akhiran pada nama hidrokarbon induk, disertai dengan posisi dan konfigurasi jika memungkinkan. Kandungan senyawa steroid dalam tanaman obat telah banyak diteliti oleh para ahli. Daun pepaya mengandung senyawa steroid golongan sterol berupa senyawa ergos 5N 3-beta-OL. Tanaman sidawayah telah diketahui mengandung steroid jenis stigmasta 7,22-dien 3-OL. Mengisolasi senyawa steroid berupa beta-sitosterol dari daun tanaman gadih. Kadar senyawa steroid dari daun cemara natal. Uji steroid sebanyak 2 mili ekstrak etanol ditambahkan 2 mili N-heksana. Dikocok, lapisan N-heksana ditambahkan reaksi Lieberman-Burkhard. Adanya perubahan warna menjadi biru kehijauan menunjukkan adanya steroid. Berikut referensi yang kami gunakan dalam materi tersebut.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.